Gua baru aja kedatangan tamu. Ini tamunya nggak sembarangan, cakep bener, cantik banget. Yang pasti bukan cewek ya. Kalau cewek cantik mah itu banyak, udah biasa. Nah, yang gua maksud cantik ini monitor bro, langka dan jarang ada. Bismillah, alhamdulillah kita ketemu lagi bareng gua Romi. Langsung aja gua mau ngajak kalian kenalan sama sebuah monitor 2K 27 inci. Kalau nggak salah baru launching 3 bulanan lalu. Ini dia Lenovo Q27H 20. Kalau kalian ngikutin seri monitornya Lenovo, mungkin akan ngeh kalau seri Q ini memang punya desain yang unik. Nah, monitor ini terdiri dari 3 bagian, yaitu layar, tiang penyangga dengan bentuk melengkung, dan juga stand base. Pertama kita perlu satuin tiang ke standnya, tinggal dimasukin aja, terus pasang 2 baut pakai kunci L yang semuanya itu udah disediain. Agak kurang praktis sih memang ya, karena belum tules, tapi nggak susah juga masangnya. Terakhir tinggal pasangin ke monitornya. Nah, Lenovo ngerancang monitor ini buat orang-orang yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai estetika, asik ya. Makanya desainnya ini simple banget, nggak neko-neko, warnanya juga elegan, campuran silver dan chrome. Titik pusat perhatiannya ada di tiang kakinya yang melengkung, ngasih kesan ke arah seksi gitu ya. Oh ya, total berat keseluruhannya di 6,3 kg. Size layarnya 27 inci, bentuknya cenderung kotak, bezel di keempat sisinya tipis banget. Istilah dari Lenovo dinamainnya Foresight Near Edgeless, karena memang hampir nggak ada bezel termasuk di bawah. Sampai-sampai Lenovo itu harus nempatin logo mereka di standnya. Segala lubang port itu adanya di belakang, literally bener-bener di belakang ya, bukan di bawah. Jadi akan sangat gampang buat kita nyolok-nyolokin segala macam kabel. Tapi di sisi lain jadi agak kurang ideal ya buat wall mounting, karena mungkin kabelnya bakal mentok tembok. Total I/O portnya ada 10 ya. Daftar lengkapnya udah gua tulis di deskripsi, tapi yang wajib gua mention ada 2 port USB-C yang salah satunya support DisplayPort. Ini port yang wajib ada sih buat monitor zaman sekarang, karena praktis banget ya, kita bisa connect ke laptop ataupun device lain buat nampilin gambar sekaligus ngecas juga. Monitor ini bisa ngasih output dayanya itu sampai 90 watt yang berasal dari brick power berdaya 150 watt. Nah, tombol-tombolnya juga dirancang sama minimalisnya kayak bentuk monitornya. Total cuma ada 3 tombol fisik di bagian belakang kanan, ada tombol power, ada tombol buat switch input, sama 1 joystick multifungsi buat navigasi menu on screen displaynya. Gua sih lebih suka yang tombolnya dikit kayak gini, jadi praktis, nggak bikin ribet. Secara menu di monitor itu kan lumayan banyak ya pilihan-pilihannya, cuma gua ngerasa tombol joysticknya agak kependekan, jadi buat ngegerakin ke atas, bawah, ke kiri, kanan itu kayaknya rasanya agak-agak kurang fluid aja. By the way, walaupun desain monitor ini kayak cantik anggun gitu, tapi dia tetap bisa lumayan lincah. Maksudnya lincah itu dia support lift dan tilt. Tinggi rendahnya bisa diatur sampai 80 mm dan bisa tilt minus 5 derajat sampai 22 derajat. Dan biar kabelnya nggak berantakan, disediain holder transparan buat kabel manajemen. Masih bakal kelihatan sih ya kabelnya, tapi seenggaknya jadi lebih rapi, nggak berantakan. Oh iya, satu hal lagi gua hampir lupa infoin ya, di stand dudukannya ada holder buat naruh HP. Ini kayaknya udah jadi ciri khas monitornya Lenovo, karena waktu itu gua pernah nge-review seri lainnya dari Lenovo juga, itu sama ada slot holder buat HP. Oke, sekarang kita langsung coba pakai buat kerja, buat ngetik, buat nonton, sama buat main game tipis-tipis ya. FYI, monitornya sendiri sebenarnya peruntukannya ini lebih buat kerja sama multimedia. Ini bisa kita lihat dari speknya. On paper dia punya panel IPS, resolusinya QHD, terus DCI-P3 95%, sRGB 99%, kedalaman warnanya 10 bit, brightness-nya 350 nits, kontras rasio 1000:1, respon time-nya up to 4 millisecond gray to gray. Dia support HDR juga dan refresh rate-nya di 70 Hz. Di sini gue cuma bakal cerita gimana monitor ini ketika dipakai buat macam-macam kegiatan. Gue nggak akan
menyalip expertise-nya si Bang Kutang yang memang udah terkenal banget lah ya soal ngulas monitor. Jadi singkat aja, sebenarnya ketika gua ngejadiin eksternal display si monitor ini dari laptop ya, gue bisa ngedapetin warna yang akurat, warnanya nggak lari-lari. Gue tes pakai gambar colorful dengan banyak gradasi pun itu masih kelihatan jelas banget antar warnanya. Total ada 5 preset warna yang disediain. Setelah nyobain satu persatu, gue dapetin color profile sRGB adalah yang paling oke kalau misalnya mau dipakai untuk editing foto ataupun video. Kecerahan dan kedalaman warnanya itu balance, skin tone orang itu juga nggak meleset. Tapi kalau mau dapetin warna yang lebih deep lagi, kita bisa pakai profile DCI-P3 dengan karakter yang sedikit warm. Nah, ini cocok buat dipakai nonton film. Kalau buat nonton konten HDR, gua sih ngerasa puas banget sama gambar yang dihasilin. Dynamic range-nya itu cakep banget. Ketangkep semua yang ya memang seharusnya ditampilkan. Biasanya kalau di monitor yang HDR-nya kurang itu suka berasa over bright, terutama kalau lagi nampilin langit jadi putih aja gitu ya. Nah, kalau mau dipakai buat main game ya sebenarnya sih kalau dari speknya ini memang bukan peruntukannya, tapi selama bukan buat game e-sport kompetitif, gua ngerasain sih masih asik-asik aja ya. Apalagi dia punya coating anti glare, jadi ketika kita main itu nggak mantul-mantul bayangan kita. Nah, biar lebih nikmat mainnya, kita bisa tuh nyalain dynamic contrast dari menu settings, dan juga set freezing ke auto sama atur overdrive ke level 4. Nah, ini fungsinya buat aktifin response times ke 4 millisecond. Sebenarnya monitor ini juga punya built-in speaker 2x3 watt, cuma ini buat asal ada aja sih. Kalau kepepet lagi nggak ada eksternal, jadi bisa pakai speaker bawaannya. Terakhir soal konsumsi daya, kalau pakai mode natural alias mode yang biasa aja ya, kisarannya itu 25-30 watt. Kalau aktifin dynamic contrast dan set brightness maksimal itu dengan HDR nyala bisa sampai 150 watt, dan di mode sleep alias standby makan dayanya seperti kebanyakan monitor lain itu kurang dari setengah watt. So kesimpulan dari gua untuk monitor ini ya, kalau buat warnanya sih ya gua demen ya, masih kena banget buat keperluan editing, buat nonton juga bisa ngasih skin tone yang real. Secara desain juga ini cantik, estetik, bisa ngangkat derajat kamar atau ruang kerja lah. Portnya juga udah kekinian, terutama ada USB-C yang multifungsi. Jadi bisa dibilang udah oke banget lah buat harganya yang ada di kisaran 4,3 jutaan. Apalagi Lenovo ngasih 3 tahun pick up and repair. Jadi kalau misalnya ada masalah itu langsung aja kontak Lenovo-nya via WhatsApp, email ataupun web. Nanti kurirnya mereka itu bakal jemput ke rumah. Ntar kalau udah kelar servis itu bakal dianterin lagi ke rumah, gratis tanpa biaya. Enak banget.